enggak, udah pengennya ya udah kita guru sambung murid tapi apa namanya ada keberlanjutan gitu. Ya udah sharing sampai curhat, jadi teman curhat kayak gitu. Makanya itu yang kelas 10, 11 pun lebih pendekatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya malas, kenapa malas? Ya mungkin adanya buan kan nggak tahu kenapa ya ketularan kayaknya. Dulu kan serius banget ya buan kan, maksudnya nggak banget gitu bercanda-bercanda apaan sih bercanda-bercanda kan. Sekarang tuh nggak tahu agak-agak ngocol gitu lah. Buan Tertular virus-virus. Ya jadi kalau anak-anak kalau pas itu ya nggak langsung marahin sih, kenapa telat gitu. Udah jadi gitu. Jadi ya mereka pun ya insya Allah mikir juga sih dengan caranya. Tapi kalau misalnya udah anggot-anggotan ya udah panggil orang tua kalau kayak gitu. Udah capek ya Bu, udah segala cara dilakuin tapi anaknya tetap ngebatu alias keras kepala gitu. Cara terakhir adalah dicuekan. Udah bodo amat. Itu sakit banget sih teman-teman. Kayak kalian ngechat itu dibalasnya besok. Itu masih penting dibalas besok. Kalau udah nggak dibalas, apalagi cuma centang biru itu sedih banget. iya, makanya jangan senang kalau dicuekin sama guru tuh, jangan senang. Berarti itu udah guru ya udah empet banget, udah nggak tahu nih anak mau diapain, udah terserah. Jadi nah Bu, lanjut nih. Capek apa gimana nih Bu? Mau setengah jam ini. Istirahat dulu. Enggak, ini terakhir sih. Mau setengah jam, serius. Ini 2 pertanyaan terakhir Bu. Apa? 2 pertanyaan terakhir. Ibu kira-kira mau lanjut S2 nggak nih? Kalau misalnya mau, itu ibu mau ngambil apa nih? Apakah ibu ke teknik lagi ataukah ada rencana magister? Jelas tidak. Hah? Yang jelas nggak ke teknik ya. Iya. Kenapa nih? Kan di teknik bukan ibu udah nyaman gitu. Enggak. Jadi kalau rencana insya Allah ada ya. Ada sih, akan selalu ada sampai gitu. Karena Buan tuh punya rencana, karena dulu tuh wisuda yang datang cuman bapaknya Buaan sama adiknya Buaan. Buan tuh udah dari itu pokoknya harus wisuda 1 kali lagi buat mamah gitu. Karena mamah yang dukung banget kan. Makanya pengen S2 lagi nih biar mamah datang gitu ya pas panjang umur bisa ngelihat anaknya pakai toga gitu kan. S2 lagi bilang. Iya kan, jadi masih tersimpan mimpi itu, tapi yang jelas bukan keteknikan ya. Karena Buan sudah sadar diri. Oh, sadar. Maksudnya dari segi, jadi Buan kan tipenya pemikir ya, bukan yang teknis. Kalau teknik kan emang teknis banget. Jadi rencana sih ngambil yang pendidikan. Bisa apa namanya, teknologi pendidikan atau manajemen pendidikan. Jadi yang lebih banyak mikir lah, karena Buan lebih senang mikir dibandingkan teknis. Makanya kalau kayak bikin kayak gini kan, gue supaya mikir, yang ngejalanin siapa kan anak-anaknya, siswa-siswanya kan, kayak Balnya yang bikin kayak gini-gini, gue mikir aja, oh gini gitu. Jadi paling gitu. Mungkin baru sadar kali ya. Iya, makanya ternyata Balnya tuh nggak sendiri. Karena ya hampir sama gitu Buan, waktu SD mah nggak pernah nyentuh kayak teknik bengkel atau gimana, malah nyentuhnya tuh kayak udah mau terjun ke YouTube, udah tahu YouTube dulu, jadi kayak udahlah teknologi software aja gitu. Bahkan mau terjun ke MM saking mau masuknya ke kamera dan akhirnya masuk ke kamera Buan. Iya, ini tidak harus ke MM kok. Ini berkat Buan juga sih teman-teman, sumpah makasih banget Buan, thanks a lot for it. Sama-sama. Karena berkat Bala Official aktif lagi gitu. Iya harus lah. Terus juga Ave juga ada YouTube-nya, di subscribe di sini. Itu, nah Buan, kira-kira nih motivasi buat kita nih apa nih? Soalnya Balnya sendiri juga butuh motivasi gitu buat nanti kuliah atau jenjang ke berikutnya atau gimana? Adakah masukan atau motivasi? Yang pertama itu harus punya mimpi, karena Buat juga seorang pemimpi. Seorang pemimpi dari SD tuh kerjanya mimpi mulu ya. Bangun ntar. Kayak ngehalu dulu gitu. Beda ya halu sama mimpi. Kalau halu kan ngehayal ya. Ngehayal, kalau ngehayal tuh kayak nggak ada geraknya gitu. Cuman ngehalu aja. Iya. Nanti ini kayak gini tapi antar aja deh gitu. Pokoknya harus punya mimpi, tujuan lah ya. Kalau nggak, kadang kan kalau yang orang-orang suka iseng-iseng kan mimpi ya udah tidur aja gitu. Tidur aja kan nggak ngapa-ngapain kan. Harus punya tujuan hidup, karena dengan punya tujuan hidup itu yang mengarahkan jalan kita mau kemana gitu. Sama kalau misalkan udah berkarya nih kayak Balya, kalau misalkan ada netizen atau orang-orang yang mengkritik atau malah merendahkan Balya,
gak usah didengerin, bodo amatin aja. Itu dulu sih Bu, waktu pertama banget terjun ke sini itu dipikirin banget kayak apa iya ya sebab itu gitu. Karena ya gue juga pernah ngerasain kan dulu di kampung, masih anak kampung kuliah di negeri di kota lagi kan. Cuman itu dari situ yang jadi awas, jadi secara nggak itu dalam hati pokoknya Kayak- harus buktiin kalau bisa gitu kan. Oh, dendamnya tuh pakai bukti nyata gitu. Iya, karena kan sekarang kan harus ada bukti ya. Iya sih. Setelah ada bukti kan orang-orang yang ngomong merendahkan itu kan jadi bisa ngeliat sendiri lah tanpa kita harus ngomong gitu. Definisi ocehan berubah jadi tepuk tangan ya, Bu. betul kayak gitu itu Keren sih. yang penting harus punya visi tujuan hidup gitu ya, jangan mengalir seperti air yang nggak tahu mau kemana. Udah setelah itu jangan takut mencoba ya, Itu bahaya Harus- banget sih, nggak takut mencoba ya. jangan takut mencoba, sama keluar dari zona nyaman untuk mencari zona nyaman yang lebih nyaman lagi ya, itu yang paling penting. Jangan puas sampai di situ kan balik nih, udah cari sampai Rencananya sih sampai diamond play button dulu, Bu. iya bisa Diamond. udah kayak gitu sih. Paling sama jangan sia-siain waktu sekolah, karena sekolah itu ya cuma 12 tahun. Setelah itu pilihan mau kuliah, mau kerja, atau mau jadi beban hidup orang tua mungkin ya, Itu pilihan kita masing-masing. atau nanti membahagiakan orang tua. Karena orang tua tuh walaupun mungkin nggak pernah ngomong ke kita selaku anak gitu, ini mama tuh pengen kalian tuh sukses, nanti bantu mama, tapi kan secara nggak langsung ketika mereka mengeluarkan uang untuk membiayai kita tuh udah ada harapan tuh pengen lebih sukses dari orang tuanya kan, pengen lihat anaknya lebih sukses, ya bantu orang tua, banggain orang tua juga. Kalau menurut Ibu sendiri nih, ngomongin sukses, Ibu sendiri udah sukses belum? Maksudnya dari standarisasi suksesnya Ibu, menurut Belum. Ibu itu udah sukses belum? Belum mas. Apalagi Jauh. nih yang mau dicapai? Jauh banget ya, Bu. Kan kalau Abahnya suksesnya ya paling karena kan keluarga pengen banget Abah sarjana, mungkin target sekarang suksesnya tuh udah sampai sarjana aja dulu gitu. Tapi mimpinya emang banyak gitu. Banyak. Kalau buat sih kan anak pertama ya, sebenarnya orang tua juga tidak membebani sih. Sukses ya buat untuk duniawi ya. Sampai adiknya Buan yang paling akhir itu udah kuliah semua, udah itu baru udah puas gitu ya. Kan masih SD nih, makanya itu masih kepikiran juga, karena kan ya orang tua kita kan makin lama makin tua. Nggak seproduktif sekarang. Iya, makanya kalau Buan sih ininya kalau udah merasa sukses tuh kalau udah sukses adik-adiknya Buan yang minimal Ikut kayak sukses. Buan, ya. Oh, sukses ini. Semoga tercapai ya, Bu. Amin ya. Apalagi nih. Oke, Ban, cukup aja segitu. Terima kasih udah datang, udah dipinjemin studionya. Terus Iya, juga sama-sama. terima kasih atas bagian pengalaman-pengalaman. Ini pelajaran banget sih teman-teman, kalau misal itu kita harus belajar dari orang-orang juga, harus tahu gimana pahit-pahitnya hidup dari orang yang udah ngelewatin gitu. Iya. Oke, makasih Bu Aan, thanks a lot. Iya, sama-sama. Jangan capek-capek ya Bu, ngonten bareng-bareng ya. Iya, iya. Oke, teman-teman sampai situ aja. Jangan lupa di like, comment, serta subscribe, dan buka deskripsi box di bawah. Subscribe AV juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.